Halo dan selamat pagi, siang, sore, ataupun malam buat semuanya. Semoga dalam keadaan yang sehat. Oke, balik lagi dengan saya di Lopins Audio. Mohon maaf nih, lagi banyak banget kesibukan jadi baru bisa update video. Nah, untuk 2 atau video ke depan, saya akan membuat video rekomendasi ayam Caifai yang akan dibagi menjadi 3 kategori. Yaitu rekomendasi ayam Basshead mulai dari 50.000 sampai 1 juta. Begitupun dengan ayam yang balance, netral, dan V-shape all around. Seperti yang teman-teman tahu bahwa ini adalah video pertama saya untuk bahasan rekomendasi. Soalnya di tahun lalu daftar ayam yang saya coba masih sedikit. Jadi kurang yakin aja gitu untuk bikin videonya. Nah, di tahun ini saya cukup banyak mencoba. Jadi gaskeun wae lah videona. Oke, di video pertama ini saya akan merekomendasikan dulu ayam balance atau netral. Tentunya di bawah 100 ribuan sampai 1 jutaan. Oke, langsung saja ke yang pertama yaitu kelas di bawah 100 ribuan. Jujur aja, saya kesusahan nyari ayam yang balance apalagi netral di bawah 100 ribuan. Soalnya di kelas ini udah pasti didominasi dengan ayam yang mainstream, yaitu Basshead dan V-shape. Tapi saya punya 2 rekomendasi buat teman-teman, yaitu TRN MT1 dan JCLI MN. Keduanya memang bukan yang balance apalagi netral. Tapi kalau dibanding yang lainnya, kedua ayam ini paling mendekati balance. Untuk MT1 cukup balance, tapi tonalnya memang lebih ke mild V-shape. Kuantitas bassnya sedang, kualitas vokal cukup bagus, gak sampai tenggelam, dan treble-nya cukup smooth. Sedangkan JCLI MN juga lumayan balance. Bedanya JCLI MN lebih energik, punya treble yang sedikit lebih bright, lebih detail, dan sedikit lebih agresif. Juga punya teknikalitas yang sedikit lebih baik dibanding MT1. Jadi buat teman-teman yang punya budget di bawah 100 ribu dan pengen punya ayam yang cukup balance, nah kedua ayam ini paling cocok. Tinggal sesuaikan aja suka yang lebih warm dan smooth atau yang energik dan sedikit bright. Oke, lanjut ke kelas atau di bawah 200 ribu. Di kelas ini saya punya rekomendasi 2 ayam yang modelnya beda, yaitu KZ EDA Pexi Balance dan Moondrop Quarks. Kedua ayam ini bisa dikatakan balance. Untuk EDA Pexi Balance punya tona yang seimbang sesuai namanya. Bedalah dengan kebanyakan ayamnya KZ yang rata-rata V-shape. Kuantitas bassnya sedang, midnya cukup balance, dan treble-nya cukup smooth. Alias gak seagresif rata-rata ayam KZ. Dan teknikalitasnya juga lumayan oke. Nah, untuk kelemahannya yaitu lumayan picky. Sedangkan Moondrop Quarks terasa lebih balance, lebih warm, lebih smooth, dan kualitas vokalnya lebih baik dibanding EDA Balance. Namun soal teknikalitas overall EDA Balance sedikit lebih baik. Dan kelemahan ayam ini treble-nya cukup roll up dan soundstage-nya kalah megah dibanding EDA Balance. Jadi buat teman-teman yang hanya punya budget di bawah 200 ribu dan gak mau nambah lagi, tapi pengen punya ayam yang balance. Nah, kedua ayam ini jelas pilihan yang tepat. Tinggal pilih modelnya aja suka yang mana. Oke, lanjut ke kelas atau di bawah 300 ribu. 1 atau 2 tahun ke belakang cukup sulit nyari ayam yang balance atau yang cukup netral. Tapi di tahun ini cukup banyak pilihan, yang malah bikin saya bingung mau merekomendasikan yang mana. Soalnya rata-rata bagus. Ada Tanjim Zero, Cellnote Zero, Moondrop Chu, Tangzu One Ear, dan Tripowin Lea. Jujur aja buat saya ini sulit untuk menentukan. Tapi saya akan pilih 2 aja dari kelima ayam tadi. Dan 1 favorit saya. Oke, yang paling saya rekomendasikan adalah ayam yang belum sempat saya review lengkap, yaitu Tangzu One Ear. Alasannya ya menurut saya, ayam ini paling bisa diterima di banyak telinga dibanding yang lain. Soalnya selain balance, ayam ini suaranya gak ketipisan, gak ketebelan, dan paling sharp tuning. Untuk kelemahannya kurang energik aja untuk lagu rock atau metalan. Tapi untuk detailnya saya akan bahas nanti di review lengkap. Nah, lanjut ke yang kedua yaitu Tanjim Zero. Simpel saja, ayam ini punya tona yang paling netral dibanding yang lainnya.
Bassnya mendekati flat sehingga sub bass dan mid bassnya paling seimbang. Untuk kelemahannya agak tipis dan treble-nya agak kurang rapi. Tapi saya yakin ini cocok buat teman-teman yang cukup idealis dengan yang namanya netral. Walaupun ayam ini bukan yang betul-betul netral. Tapi untuk favorit saya di kelas ini adalah 7Hz Cell Note Zero. Ayam ini lebih energik dan agak sedikit lebih bright dibanding Tangzhou One Earth. Namun secara tune-nya memang agak sedikit lebih tipis dibanding Tangzhou One Earth. Dan di luar audio, saya suka banget sama model housingnya Cell Note Zero ini. Ganteng dan beda dari yang lain. Tapi bukan berarti Moondrop-Chu dan Triple Win Lea tidak recommended. Saya malah sempat bilang Moondrop-Chu adalah best netral di kelas 300.000. Soalnya waktu itu memang belum ada saingan. Intinya kelima ayam ini recommended. Tapi balik lagi, itulah pilihan saya buat teman-teman di kelas ini. Oke, lanjut ke kelas 600 ribuan ke bawah. Di kelas ini ada beberapa kandidat seperti Tint T2, Tint T2 Plus, dan Evo. Lalu ada TKZK Web, Duo Moondrop SSR dan SSP, juga ayam balance yang baru di launching dan belum saya coba. Contoh saja seperti Kiwi Ear Cadenza, Tint T2, dan lainnya. Tapi dua ayam yang akan saya rekomendasikan bukan yang tadi saya sebutkan. Dan tentunya masih sangat worth it buat dimiliki. Yes, kedua ayam ini adalah Hajison Heart Mirror dan Tanzim Ola. Untuk Hajison AM punya tona yang netral to bright. Bassnya mendekati netral, tight, gesit, dan vokalnya clear. Kemudian treble-nya sangat detail, clean, extended, dan sparkling. Selain itu kemampuan teknikalitasnya sangat baik, di atas rata-rata. Tapi punya kelemahan yaitu sub bassnya roll off, agak tipis, ada sibilen, lumayan picky, dan tuningannya memang cukup segmented. Nah, sedangkan Tanzim Ola ini juga punya tonal yang cukup netral dan agak sedikit warm jika dibandingkan Hajison. Kualitas vokal lebih bagus, treble lebih smooth, dan lebih rapi. Detail dan teknikalitasnya juga bagus, walaupun gak sebaik Hajison. Kelemahannya yaitu sub bassnya roll off dan fittingnya mungkin gak semua orang bisa cocok. Nah, untuk favorit saya di kelas ini yaitu Hajison Heart Mirror. Oke, lanjut ke kelas 1 juta ke bawah dan lebih sedikit. Nah, di kelas ini lebih banyak lagi pilihan dibanding harga di bawahnya. Ada dua Moondrop yaitu Aria 2021 dan Snow Edition. Lalu ada Tint T3 Plus, KB Ear Armosia, Truth Ear Hexa, dan Kibum Allure. Nah, yang tadi saya sebutkan adalah yang pernah saya coba atau sudah saya review. Ada juga yang belum saya coba seperti Tint T2 DLC, Duno Titan S, Moondrop Starfield, dan Duo Triple Win, yaitu Olina dan Olina SE. Tapi saya gak akan ngomongin yang belum saya coba. Soalnya gak etis aja, walaupun mungkin bisa lebih baik dan bisa merubah apa yang akan saya rekomendasikan. Nah, dari kandidat yang tadi saya sebutkan, saya akan ambil dua ayam saja untuk direkomendasikan. Satu yang multi driver dan satu lagi yang single driver. Oke, yang paling recommended di kelas ini adalah Truth Ear Hexa. Yes, ayam ini punya tona yang netral dan ada sedikit boost di bagian sub bass. Kuantitas bassnya sedang, tight, clean, cukup gesit, dan cukup deep. Kemudian kualitas vokalnya cakep, plus punya treble yang detail, ekstensi, dan clarity-nya bagus. Selain itu teknikalitasnya sangat baik, di atas rata-rata ayam 1 jutaan yang pernah saya coba. Nah, untuk kelemahannya buat saya yaitu timbre atau timbre BA-nya masih cukup terasa. Contohnya di bunyi simbal. Tapi tingkat koherensinya udah bagus untuk sebuah ayam hybrid. Walaupun memang gak sekoheren single driver. Oke, next yang kedua yaitu Kibum Allure. Yes, ayam ini punya tonal yang balance, sedikit warm, dan smooth. Kuantitas bassnya sedang tapi kualitasnya bagus, tight dan cukup gesit. Kemudian vokalnya juga cakep, natural, dan bebas sibilen. Lalu treble-nya smooth, clean, tapi detailnya masih cakep. Selain itu teknikalitasnya juga bagus. Nah, kelemahannya kurang energik dan ekstensi treble-nya agak cepat roll off. Intinya ayam ini punya tuningan yang mirip dengan Tint T3 Plus atau Moondrop Aria 2021.
Ya ala-ala Herman Tuning lah. Nah, bedanya Kibum Allure ini punya kemampuan teknikalitas yang lebih baik. Itu alasan kenapa saya pilih ini buat direkomendasikan. Tapi ada tapinya nih. Kedua YM ini bakal agak susah untuk didapetin. Soalnya Truth Ear Hexa dijual eksklusif di Senchen Audio. Sedangkan Kibum Allure dijual di web Kibum atau di AliExpress. Maka dari itu saya akan saranin 2 YM alternatif yang bisa dibeli dengan cepat di market lokal. Oke, kedua YM ini adalah KZ AS16 Pro dan Moondrop Aria Snow Edition. Lah, kok KZ sih bang? Jangan salah, KZ ini gak kaleng-kaleng kualitas audionya. Dia memang gak balance banget, tapi cukup balance, warm, smooth, dan clean. Dan teman-teman bakal dapat sensasi multi driver yang overall SQ-nya bagus. Selain itu punya teknikalitas yang lebih baik dibanding Tinte 3 Plus, Duo Moondrop Aria, dan KBR Ormosia. Untuk kelemahannya kurang energik, ekstensi treble-nya cukup roll off, dan timbre atau timbre BA-nya yang mungkin kurang cocok buat teman-teman yang biasa pakai dynamic. Selain itu osing-nya bulky dan berat. Gak semua orang bisa cocok sama fittingnya. Sedangkan untuk Moondrop Aria Snow Edition, dia punya tonal yang lebih balance atau lebih ke arah netral dibanding AS16 Pro, Tinte 3 Plus, Aria 2021, dan KBR Ormosia. Tapi untuk teknikalitasnya biasa aja dan memang kalah sama KZ AS16 Pro di bagian ini. Dan kelemahan lainnya yaitu suaranya agak tipis. Nah, untuk favorit saya di kelas ini adalah Truth Ear Hexa. Jadi sekali lagi ada 3 favorit saya nih dari semua yang saya rekomendasikan tadi. Oke, itulah rekomendasi saya untuk YM balance dan netral di kelas 100.000 sampai 1 jutaan. Teman-teman tinggal sesuaikan aja budgetnya dan lebih spesifik lagi. Walaupun sama-sama balance ataupun netral, tetap masing-masing ada keunggulan dan kelemahannya. Nah, buat yang nonton silahkan tulis YM balance favorit teman-teman di kolom komen. Kalau bisa dikasih impresi supaya yang lain bisa baca dan bisa jadi rekomendasi lainnya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya yaitu rekomendasi YM Basshead dan P-Shape All Around. Makasih buat yang udah nonton dan salam Lopins Audio.